Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Habibi Rizkullah. Saya dari mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang kita pelajari kemarin, yang mulai dari menginput data perusahaan sampai company data auditor. Yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu transaksi-transaksi yang ada di akuntansi kita masukkan ke dalam aplikasi MIOP. Caranya akan kita open terlebih dahulu file yang kemarin, caranya klik open, kemudian klik PD Pelangi di tempat yang kita simpan kemarin, kemudian klik OK, kemudian untuk pilihan ini kita klik yang ketiga, kemudian continue, klik OK. Nah, setelah kebuka, ini adalah apa yang telah kita kerjakan kemarin. Dan untuk kesempatan kali ini, seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan memasukkan transaksi-transaksi yang ada di akuntansi, yang ada di PD Pelangi ini, ke dalam aplikasi MIOP. Dan ini merupakan transaksi-transaksi yang terjadi pada PD Pelangi, dan transaksi-transaksi ini kita akan masukkan ke aplikasi MIOP. Dan di sini jumlah transaksinya ada 15 transaksi. Mari kita masukkan satu-satu dengan cara berikut. Untuk transaksi yang pertama, ini adalah bukti pengeluaran kas. Cara untuk memasukkannya kita bisa klik banking, kemudian klik spend money. Nah, kemudian pay from account-nya kita pastikan ini cash in bank, use account. Kemudian tax inklusifnya kita hapus atau checklistnya kita hilangkan. Kemudian checker namanya kita ganti dengan BKK 1211. Kemudian tanggalnya kita juga sesuaikan dengan apa yang ada di soal. Kemudian amount-nya 2.500.000. Kemudian memonya kita isi dengan pembayaran gaji karyawan. Kemudian pada ini kita klik tanda panah ganti ke expense payable. Nah, kemudian kita pastikan out of balance-nya itu 0. Kemudian semuanya sudah selesai, kita klik record. Nah, kemudian kita masuk ke transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua ini voucher kas kecil, sama caranya sama seperti tadi. Klik spend money, kemudian cash in bank ini kita ganti ke petty cash. Use account, kemudian checker number-nya kita ganti ke nomor yang ada di soal. Dan tanggalnya juga kita ganti. Kemudian amount-nya kita ganti 675.000. Dan memonya kita isi sebagai pembuatan brosur iklan. Dan pada kolomnya ini kita ganti ke advertising expense sebesar 675.000. Dan out of balance-nya pastikan 0 lagi, kemudian klik record. Baik, untuk transaksi yang ketiga, itu adalah transaksi bukti penerimaan kas. Untuk transaksi ini, kita bisa melakukan cara klik sales, kemudian receive payment. Nah, kemudian pastikan deposit to account-nya cash in bank. Terus kita pilih nama customer-nya. Di sini nama customer-nya dari Tekno Komputer. Kemudian kita pilih dari Tekno Komputer. Kemudian
ininya diisi dengan nomor BKM. Date-nya kita ganti juga dengan tanggal yang ada di soal. Kemudian ini kita isi sebesar cek yang ada di soal, 34.100.000. Nah, kemudian payment methodenya, karena ini cek, kita ganti ke cek. Setelah out of balance-nya 0, kita bisa klik record. Nah, selesai untuk transaksi yang ketiga. Kemudian kita ke transaksi yang keempat. Transaksi yang keempat ini future cash kecil lagi, berarti artinya sama seperti yang cara yang nomor 2. Kita klik spend money, ini ganti petty cash. Kemudian check numbernya kita ganti V 12.2. Tanggalnya tanggal 4/12/2020 sebesar 975.000. Kemudian memonya kita ganti pembayaran listrik dan telepon November. Kemudian ininya kita ganti expense payable. Nah, setelah out of balance-nya selesai atau sudah 0, lalu kita klik record. Baik, untuk transaksi selanjutnya kita akan ke transaksi nomor 5, yaitu tentang faktur. Untuk caranya itu, kita ke sales, kemudian enter sales, kemudian tax inklusifnya kita pastikan bahwa ini tidak tercentang. Kemudian untuk layout kita ganti ke item. Kemudian kita lihat customer yang ada di soal. Karena ini transkomputer, kita pilih customer transkomputer. Nah, kemudian untuk terms-nya kita ganti ini ya, a given. Kemudian kita ganti 30. Nah, kemudian invoice-nya kita ganti sesuai dengan nomor yang ada di soal. Untuk tanggalnya juga tanggal 6 Desember 2020. Kemudian kita masukkan yang ada di soal, quantity, item number, description, price. Yang ada di soal kita masukin ke dalam aplikasi Mio. Sheet-nya 9. Nah, untuk price-nya kita ganti 18 juta. Selanjutnya yang kedua, 7. Kemudian price-nya kita ganti sebesar 14 juta. Nah, dan kita pastikan balance due 286 juta ini sesuai dengan apa yang ada di soal. Kemudian setelah selesai kita klik record. Nah, setelah itu selesai dan kita masuk ke transaksi yang keenam. Nah, untuk selanjutnya transaksi yang keenam ini adalah retur penjualan yang dimana dari transkomputer atas pembelian yang tadi dia melakukan retur penjualan atau mengembalikan barangnya kepada PD Pelangi sebesar quantity ini dan harganya seperti sama yang tadi. Untuk caranya kita bisa seperti yang tadi, sales, kemudian enter sales, kemudian kita masukkan customer transkomputer. Nah, setelah itu ininya kita ganti COD. Untuk invoice-nya kita ganti sesuai yang ada di soal. Dan untuk tanggalnya juga.
Nah, kemudian karena ini retur atau dari pihak kelas komputer membalikan barangnya kepada PD Pelangi, jadi di sini kita beri -2 untuk item yang sama, yaitu 12.30. Price-nya kita ganti sesuai yang tadi. Dan untuk barang yang kedua juga sama, kita tambahkan -1. Dan item yang A6. Untuk price-nya kita ganti sesuai dengan yang tadi. Nah, karena di sini sudah sama atau sudah sesuai yang ada apa yang di soal, kemudian untuk jurnal memonya kita tambahkan retur. Nah, setelah sudah semua, kita klik record. Nah, setelah transaksi yang nomor 6 tadi, kemudian kita masuk ke menu register, kemudian return and credits-nya dipencet, kemudian untuk yang ini, kita pilih, kemudian apply to sell. Nah, kemudian ini kita klik, Nah, setelah ini sudah out of balance-nya sudah 0, maka kita klik record. Nah, kemudian kita masuk ke transaksi yang ke-7. Kemudian untuk transaksi yang ke-7, ini ada bukti pengeluaran kas yang artinya ini pembelian. Jadi kalau pembelian, kita masuk ke purchase, kemudian pay bills, kemudian ini yang cash in bank. Untuk suppliernya kita ganti ke PT Makmur Jaya karena di soal ada PT Makmur Jaya di supplier. Kemudian check number-nya kita ganti BKK. Date-nya 9 Desember. Sejumlah 23.100.000. Nah, kemudian amount update-nya. Nah, kalau udah out of balance-nya 0, maka kita klik record. Nah, kita masuk ke transaksi yang ke-8. Kemudian untuk transaksi nomor 8, ini ada pembelian kepada PT Lodan. Untuk di Mayopnya, kita bisa klik purchase, kemudian enter purchase, kemudian suppliernya kita pilih PT Lodan. Terus untuk tax inklusifnya kita hilangkan checklistnya. Kemudian terms-nya kita ganti N per 30. Tanggalnya juga kita ganti 10. Kemudian ini kita ganti FO05. Nah, untuk layoutnya kita ganti dulu ke item. Kemudian ininya kita isikan apa yang ada di soal. Kemudian price-nya kita isi apa yang ada di soal sebesar 16 juta. Kemudian yang kedua, price-nya juga kita isikan yang ada di soal.
Nah, kemudian pastikan balance due yang ada di NIOP sama seperti yang ada di soal, jumlah yang ada di soal. Kemudian setelah itu kita klik record. Kemudian untuk ini kita klik no. Nah, kemudian kita lanjut ke transaksi nomor 9. Karena ini bukti penerimaan kas, kemudian untuk di MyOp-nya kita klik sales, kemudian klik receive payment, kemudian customer-nya kita pilih trans komputer. Nah, untuk ini kita isi BKM 12.2, tanggalnya juga kita isi 12. Untuk amount-nya kita isi sebesar 231 juta. Untuk payment metode-nya kita pilih cek. Nah, karena out of balance-nya sudah 0, maka dari itu kita klik record dan masuk ke transaksi selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya transaksi nomor 10 ada nota kontan. Nota kontan ini di MIOP kita bisa ke menu sell, kemudian kita enter sales, kemudian customer-nya kita tambahkan terlebih dahulu, kita tambahkan ke penjualan tunai. Kemudian card ID-nya kita isi C005. Kemudian setelah itu kita klik OK. Kemudian customer-nya kita pilih penjualan tunai. Nah, untuk terms-nya kita ganti COD karena di sini di soal COD. Kemudian invoice-nya kita ganti KN01. Date-nya juga. Nah, untuk yang shift-nya kita ganti sesuai dengan apa yang ada di soal. Untuk price-nya, untuk layout-nya jangan lupa kita ganti ke item. Untuk price-nya kita ganti sebesar yang ada di soal 18 juta. Nah, kemudian ke transaksi yang kedua. Untuk price-nya juga kita ganti sebesar yang ada di soal. Nah, kemudian balance due-nya kita pastikan sama dengan apa yang ada di soal. Kemudian setelah itu kita klik record. Nah, kemudian kita ke register, kemudian open invoice. Untuk yang KN01, kita harus save payment. Ininya kita ganti KN01. Tanggalnya juga tanggal 13. Untuk payment metode-nya cash. Nah, setelah itu pastikan out of balance-nya 0, kemudian kita klik record. Kemudian kita beralih ke transaksi berikutnya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi 11. Di sini ada faktur. Karena ada faktur, kita klik enter sales. Kemudian customer-nya kita pilih, di sini ada Tekno Komputer. Nah, untuk terms-nya, karena di sini 2/10 N/30, maka kita ganti terlebih dahulu. Ininya 10, ininya 30, ininya 2%. Nah, setelah itu invoice number kita ganti F122, tanggalnya juga tanggal 18. Nah, untuk yang penjualan ini kita isi sesuai apa yang ada di faktur tersebut.
price-nya kita isi sesuai apa yang ada di soal sebesar 18.800. Kemudian ini juga kita isi sebesar 15 juta. Nah, kemudian kita pastikan lagi balance due-nya itu sama dengan harga yang di soal, 188 juta 100.000. Kemudian setelah itu kita klik record. Nah, selanjutnya kita ke transaksi 12. Di sini ada bukti pengeluaran kas. Maka dari itu, purchase, kemudian pay bills, suppliernya kita ganti ke PT Lodan. Cek number kita ganti BKK 12.3, tanggalnya tanggal 19, sebesar 286 juta. Nah, ketika out of balance-nya sudah 0, maka kita bisa klik record. Nah, setelah itu kita masuk ke transaksi berikutnya, transaksi 13. Di sini ada voucher kas kecil. Maka dari itu kita klik menu banking, kemudian klik spend money. Kemudian ini ya kita ganti petty cash. Check numbernya kita isi dengan yang ada di soal. Date-nya juga sama. Amount-nya sebesar 800.000. Untuk memonya kita isi dengan keterangan yang ada di soal. Nah, untuk yang di sini ya, kita isi atau kita ganti drawing. Kita ganti Adrian Drawing. Ini sebesar 800.000. Kalau out of balance-nya sudah 0, maka dari itu kita record. Nah, untuk transaksi selanjutnya kita masuk ke transaksi 14, yang dimana di sini ada bukti pengeluaran kas. Berarti kita ke menu banking, spend money. Di sini cash in bank. Kemudian check number-nya kita ganti sesuai yang ada di soal. Tanggalnya juga tanggal 24. Amount-nya sebesar 19 juta. Memonya kita ganti pembayaran angsuran. Nah, untuk yang di sini kita ganti Bank Permata Uang. Sini kita ganti Bank Permata Uang. Nah, ini kita ganti sebesar 16 juta. Nah, kemudian kita masukin. Kemudian yang ini kita ganti interest expense. This account. Kemudian kalau out of balance-nya sudah 0, kemudian kita klik record. Nah, kita masuk ke transaksi yang terakhir, transaksi pembelian. Kita klik purchase, enter purchase, suppliernya kita klik CV Setia Abadi. Purchase-nya kita ganti F06. Kemudian terminnya kita ganti jadi N/30.
Nah, kemudian ini kita isi sesuai yang ada di soal. Price-nya kita ganti 16.400.000. Kemudian yang kedua, price-nya kita ganti 12.400.000. Nah, kita samakan balance due-nya 366.520 sama dengan yang soal. Kemudian ketika sudah sama, kita klik record. Ini kita klik no. Setelah semua transaksi yang ada di soal atau transaksi PD Pelangi sudah kita masukkan, otomatis transaksi penginputan transaksi sudah selesai. Nah, untuk kita mengetahui transaksi yang kita masukkan itu sudah sesuai atau sudah benar atau belum, itu caranya kita klik report. Kemudian kita klik trial balance. Nah, ini trial balance dari apa yang transaksi kita masukkan tadi. Untuk mengecek benar atau tidaknya, total yang ada di debit kreditnya harus sama dan YTD debit dan kreditnya harus sama. Karena ini sudah sama, otomatis pengerjaan saya sudah cukup benar. Kemudian kita klik close. Dan kemudian kita bisa exit file MIOP-nya. Nah, setelah sudah semua, otomatis pengerjaan penginputan transaksi sudah selesai. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.